maupun pada kata-kata Presiden adalah orang Indonesia asli beragama Islam. Yang terpenting bagi kajian akademik di sini adalah bagaimana kita menerjemahkan secara historis, sosiologis, genealogis, dan ideologis tentang Presiden Indonesia adalah orang Indonesia asli. Terkait dengan tema ini, di mana kita ingin kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, ini bukan barang baru. Hatta Taliwa, Pak Ari Lubis bahkan sudah masuk ke gedung DPD bersama Bang Lanyala. Kemudian Wakil Presiden kita juga mengendorse, meng-push bagaimana kita kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu pada tahun 2022, tepatnya tanggal 20 Mei waktu itu, saya gaungkan itu istilah baru namanya reproklamasi. Reproklamasi adalah mengembalikan proklamasi kita di tahun 1945 sebagai platform kita berbangsa dan bernegara. Semua yang hadir, perubahan itu tahun 2002. Tahun 2002 itu saya membakar patung Amin Rais, Akbar Tanjung, dan Megawati di depan MPR. Ketika dia melakukan perubahan ini tahun 2002, bulan Agustus Oktober itu. Jadi sekarang sudah berapa tahun? Saya berterima kasih kesadaran itu sudah mulai banyak. Tetapi yang 5 poin tadi, bagaimana mengimplementasikannya? Pertama, saya setuju dengan Dr. Mulyadi bahwa adakan demarkasi. Mana mereka antek-antek asing-asing itu? Mana kita yang butuh Undang-Undang 45? Kalau itu kita tidak tegas, ngomong-ngomong, debat, tidak ada dari demarkasi yang jelas. Mengapa? Kita punya target yang jelas. Mereka itu menjerumuskan, menghancurkan. Masa kita takut? Dari tahun 2002 sampai sekarang berapa tahun? Dari tahun 2002 sampai sekarang berapa tahun? Banyak kita gagal. Kenapa? Karena kita setia ingin Undang-Undang 45 ini selesai menjadi berlaku. Yang kedua, jangan kita tergoda untuk ikut jebakan-jebakan mereka, sehingga kita mengurusi hal-hal hilir yang nggak pernah ada ujungnya. Soal ini, soal itu. Kalau kita bilang A, nanti kita bermasalah dengan kawan kita sendiri. Mengurus hal-hal hilir, ijazah palsu lah, inilah itulah, bukan pokok. Kalau ini jatuh pemerintahan, yang ganti adalah rezim 2002 lagi, percuma. Karena tidak mendasar. Yang ketiga, apa yang mau kita tempuh? Apa sungguh-sungguh kita minta Presiden Prabowo untuk dekret, atau kita benar-benar ingin konsolidasi, terjun sidang istimewa MPR? Cuma itu jalannya. Atau perlu kita bentuk MPR tandingan? Cuma itu. Senjata kita nggak punya, uang kita nggak punya. Kita nggak punya uang, kita nggak punya senjata. Karena TNI pasti setia dengan pemerintah, dengan negara, belum dengan rakyat. Tapi apabila rakyat sudah turun, baru mereka akan setia pada rakyat. Jadi ada tiga itu. Mudah-mudahan ini tidak bertentangan dengan akademik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bang Ihsanuddin Nursi dan ayahanda kita, sisa dari para pejuang militer, Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Tri Sutrisno, serta yang lainnya, para dosen, rektor, serta adik-adikku yang sangat saya cintai, para mahasiswa. Karena perlu saya ingatkan, saya Bang Jalil Bitung dalam waktu seminggu lagi akan meninggal dunia. Jadi bangsa ini akan saya titipkan kepada generasi muda. Tahun 2022 itu dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional, saya persembahkan lagu Selamatkan Indonesia untuk mahasiswa. Mudah-mudahan lagu ini mengilhami, menginspirasi perjuangan adik-adik kita semua. Terkait dengan tema ini, di mana kita ingin kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, ini bukan barang baru. Hatta Taliwa, Pak Ari Lubis bahkan sudah masuk ke gedung DPD bersama Bang Lanyala.
Kemudian Wakil Presiden kita juga mengendorse, meng-push bagaimana kita kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu pada tahun 2022, tepatnya tanggal 20 Mei waktu itu, saya gaungkan itu istilah baru namanya reproklamasi. Reproklamasi adalah mengembalikan proklamasi kita di tahun 1945 sebagai platform kita berbangsa dan bernegara. Nah, gilanya kita ini akibat belajar juga, atau mungkin saya salah menafsirkan. Kita ini kan gila westernisasi. Kita gila yang namanya demokrasi dan demokratisasi. Demokratisasi ala barat, lahir Undang-Undang 2022, amandemen 2002 maksud saya, ini melahirkan undang-undang turunan baru. 2017 lahir Undang-Undang Pemilu nomor 7. Kemudian undang-undang lain, ada undang-undang SDA apa dan sebagainya. Sebenarnya sederhana. Bagaimana membangun bangsa ini, para founding father kita sudah mengikrarkan itu. Dalam poin penting, saripati berbangsa adalah Pancasila, yang kemudian diterjemahkan 18 Agustus melalui 37 pasal. Dulu kita SD hafal sekali namanya Undang-Undang Dasar 1945 dan beberapa perubahannya. Nah, maka tidak ada alasan kita tidak kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Seperti yang Bang Ihsanuddin tadi sampaikan, kalau kita kembali ke Undang-Undang Dasar amandemen, ibarat kita balap, kita baliknya ke tengah gitu, bukan ke starting point kita, pit stop kita di mana kita start. Di situ kita berpikir bagaimana mengkoreksi kejanggalan-kejanggalan, kegagalan-kegagalan reformasi yang selama ini terjadi, bahwa kita wajib hukumnya kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Maka saya membuat satu puisi yang berjudul Kembalikan Indonesiaku. Artinya apa? Artinya jadi kita bangsa Indonesia ini janganlah kita jadi bangsa yang durhaka, bangsa yang mengabaikan pesan-pesan warisan terhadap bangsa ini. Nah, saya di penjara, saya belajar 1 tahun dengan Pak Sony Santoso dari Pancasila Center. Bahwa ini adik-adik mahasiswa biar tahu. Dan di forum ini semoga juga masyarakat Indonesia tahu, bahkan dunia tahu. Jadi kita wajib hukumnya bisa membedakan antara anak bangsa dengan rakyat Indonesia. Siapapun boleh jadi rakyat Indonesia. Siapapun boleh jadi warga negara Indonesia. Kalau tidak salah berdasarkan undang-undang atau aturan itu setelah 20 tahun menetap di Indonesia. Tapi untuk menjadi pewaris itu harus anak bangsa. Takbir. Raja-raja ini adalah pewaris-pewaris negeri ini. Jangan jual murah ini. Kita ini berteori, berdiskusi. Terima kasih para profesor, para guru-guru kita yang saya hormati. Karena kita bisa di forum ini, bisa di podium ini akibat guru-guru kita yang mengajari kita. Baik. Maka kita jangan sampai jadi bangsa yang durhaka. Maka kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai platform berbangsa dan bernegara untuk Indonesia ke depan sebagai negara terbaik, negara yang paling demokratis, di mana semua agama ada, semua suku ada, semua bahasa ada, yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Baik, 14.927 pulau dan ratusan bahasa bisa terintegrasi di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia di bawah payung besar yang bernama Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Demikian, terima kasih Bang Ihsanuddin, Prof ya, Bang Jenderal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Undang Dasar 45 yang dilakukan sejak 1999 sampai 2002 dilakukan dalam suasana parlemen yang tidak sehat. Yes. Yang kedua, akibat amandemen tadi yang dilakukan selama 4 tahun, selama 4 kali, telah terjadi kehidupan bangsa yang memburuk, tata kelola pemerintahan yang menyimpang, dan kita makin jauh dari Pancasila. Yang kedua, yang ketiga, Undang-Undang Dasar 2002 adalah cacat hukum.
Penting dicatat, itu pernyataan Pak Tegus tadi adalah cacat hukum dengan 5 alasannya. Lalu yang berikutnya adalah untuk disampaikan Bapak sekalian, kajian akademik harus dilakukan walaupun sudah menumpuk bahan di MPR. Nah, kalimat menumpuk ini membuktikan bahwa memang kedaulatan di tangan partai politik. Bahwa kajian yang sudah menumpuk di MPR ini membuktikan bahwa kedaulatan berada di tangan partai politik, sehingga kehendak politik atau political will sangat tergantung pada ketua umum partai politik. Itu berikutnya. Yang berikutnya yang bisa kita catat adalah perselingkuhan yang terjadi antara penguasa dengan pengusaha harus dihentikan. Jika tidak, maka rakyat banyak yang akan ditindasinya. Lalu yang berikutnya adalah urusan dekret presiden dengan Piagam Jakarta yang menjiwai sesungguhnya sudah selesai karena toleransi umat Islam yang sedemikian besarnya, baik pada pada 7 kata kunci maupun pada kata-kata presiden adalah orang Indonesia asli beragama Islam. Yang terpenting bagi kajian akademik di sini adalah bagaimana kita menerjemahkan secara historis, sosiologis, genealogis, dan ideologis tentang presiden Indonesia adalah orang Indonesia asli. Terakhir, ini kalimat penting dan ini merujuk pada sosiologis historis. Bapak Ibu sekalian, ketika Bung Karno pidato pada 1 Juni 1945 dan 18 Juni 1945 dirumuskan Pancasila, maka sesungguhnya seperti yang tadi Pak Tri Sutrisno sampaikan, mari kita rangkul semua kekuatan. Mari kita rangkul semua kekuatan untuk tegak dan harkatnya bangsa ini. Maka mendemarkasi antara nasionalis dengan komprador. Saya ulang, mendemarkasi antara nasionalis dan komprador hanya mempertajam pecah belah bangsa ini. Karena itu seorang komprador atau kelompok komprador perlu ditempatkan pada tempatnya yang proporsional. Sementara yang nasionalis memang patut memperjuangkan harkat martabatnya demi selamatnya bangsa Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai pemuda-pemudi, bangun bangkit dan sadari, jangan kau berdiam diri, jadilah kau penjaga negeri. Negeri ini adalah milik kita, milik seluruh rakyat Indonesia, bernaung di bawah Pancasila. Negeri makmur adalah cita-cita. Ibu Pertiwi, tangismu robekkan mimpi. Ibu Pertiwi, yang diriku getarkan hati. Kami jiwa-jiwa mulia bangkit Forum Purnawirawan soal pemakzulan itu bagaimana? Kelanjutan dari penandatanganan Forum Purnawirawan soal pemakzulan Mas Gibran. Ini belum berlanjut perjuangan ini sampai menemukan hasil manakah kembali apa dibicarakan nanti. Sampai pada MPR untuk kita berharap bersama MPR
dari kampus seluruhnya sampai kampus saya masuk untuk mendorong backup konstitusional. Nah saat ini kan suratnya sudah berada di meja pimpinan. Saat ini kan suratnya sudah berada di meja pimpinan MPR dan DPR, tapi belum diproses, itu gimana Pak? Saat ini kan untuk surat pemakzulan tersebut, desakan pemakzulan tersebut sudah ada di meja pimpinan DPR dan MPR gitu Pak. Tapi belum ada proses selanjutnya. Menurut Bapak bagaimana? Nah, saya pengen jawab saja. Tanya saya. Ada desakan lain nggak Pak? Membendung kezaliman ini. Wahai anak-anakku, bangun, sadar, bangkit dan bersatulah untuk selamatkan Indonesia. Tuhan, ku bersujud dan bertipu padamu. Jangan jadikan kami bangsa yang durhaka. Kembalikan Indonesiaku. Jeritmu getarkan hati. Tangismu robekkan mimpi. Ibu bertiwi. Jeritmu getarkan hati. Kami jiwa-jiwa mulia, bangkit bersatu, selamatkan Indonesia. Berdiri di sini, kami bertahan. Indonesia, di sini kami bertahan. Di sini kami berjuang demi negeriku Indonesia.